Pernahkah teman-teman merasa dunia ini tidak adil? Ada orang jahat yang hidupnya mewah sampai mati, dan ada orang jujur yang hidupnya menderita sampai akhir. Kalau hidup ini cuma berhenti di liang lahat, maka dunia ini adalah lelucon yang buruk. Tapi bagaimana kalau sebenarnya hidup yang kita jalani sekarang ini cuma loading screen? Ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Al-Darda. Dia adalah seorang pebisnis sukses sebelum akhirnya dia memilih untuk riset total hidupnya demi mengejar ilmu dan iman. Suatu hari, orang-orang melihat dia lagi berdiri di tengah pemakaman dan berbicara sendiri. Dia bilang begini, "Wahai penduduk kubur, kalian dulu punya rumah yang megah, harta yang banyak, dan harta kalian sudah dibagi-bagi. Yang tersisa cuma satu. Apa itu? Yaitu apa yang kalian lakukan dulu." Abu Al-Darda bukan sedang nakuti dirinya. Dia lagi mengingatkan diri sendiri tentang the final awakening, bahwa kiamat dan hari akhir adalah saat di mana semua topeng dilepas dan semua piutang dibayar, dan keadilan yang selama ini kita cari akhirnya ditegakkan. Selamat datang di Reset the Faith. Saya Ridwan, dan alhamdulillah malam hari ini saya masih tetap ditemani oleh Kak Asis. Bagaimana kabarnya Kak Asis? Alhamdulillah. Nah, baik, hari ini kita akan meriset orientasi waktu kita, dan kita bakal membahas kenapa iman kepada hari akhir justru bisa bikin hidup kita sekarang jadi lebih bermakna dan tidak sia-sia. Nah, Kak Asis, berbicara tentang rukun iman, pertanyaannya sama seperti kemarin. Kenapa iman kepada hari kiamat ini diletakkan setelah iman kepada Rasul? Ya, jadi iman hari akhir atau kiamat itu diletakkan setelah Rasul kan, karena Rasulullah SAW itu atau para nabi itu harus dipercaya dulu, Diyakini dulu. kemudian apa yang dia sampaikan maka itu akan menyusul kemudian. Kalau dia tidak diimani maka perkataannya menjadi omong kosong, ya, kan? Tidak bisa dipercaya. Iya, makanya diimani. Ketika sudah diimani Rasul itu, Nabi Rasul itu, maka apapun yang disampaikan berupa hal-hal yang mungkin goib, ya, yang belum terjadi, ya semisal kiamat ini menjadi masuk akal gitu ketika sudah diimani siapa yang berbicara. Nabi Muhammad secara pribadi pun sudah sebelum masuk Islam sudah dikenal sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Apatah lagi ketika diangkat menjadi Rasul dan orang mengimaninya, kita termasuk yang mengimaninya, maka apapun yang disampaikan menjadi wajib juga diimani, yaitu dalam hal ini pembahasan kita tentang hari akhir atau hari kiamat. Nah, Kak Asis, kiamat ini sering digambarkan bahwa kiamat ini sangat seram, yang menakutkan. Iya, bagaimana seperti biasanya kita tonton yang di film-film itu tuh, sampai gedung-gedung hancur, sampai dunia ini hancur. Nah, pertanyaannya Kak Asis, apa sisi positif dari mengimani hari akhir ini? Ya, memang kita harus melihat dari angle yang lain, dari sudut pandang yang lain. Jangan melihat dari sisi menyeramkannya saja. Iya. Tapi kita harus melihat itu dari sisi yang lain, dari sisi angle yang lain. Positifnya adalah ia bagian daripada harapan. Ya. Kalau misalnya dunia berakhir tidak ada terjadi apa-apa gitu, begitu saja, tidak ada hari akhir, tidak ada kiamat, kemudian kalau pembahasan hari akhir itu kan bukan saja pembahasan tentang kiamatnya, tapi setelah kiamat itu kan ada kebangkitan, ada perhitungan, ada seterusnya. Itu kalau dunia cuma sampai kiamat selesai,
itu apa menjadi tidak adil bagi orang-orang yang mungkin dizolimi, Iya. bagi orang-orang yang mungkin eh, hidupnya menderita, ya tanda petik begitu di dunia. Nah, dengan adanya hari kiamat yang kemudian berikutnya, ya Iya. pada perhitungan itu menjadikan kita punya harapan bahwa kita akan punya kehidupan yang lebih baik daripada di dunia, ya Iya. bahwa kebaikan sekecil apapun itu pasti akan dibalas, Dibalas. kesabarannya kita itu pasti akan dibalas, Dibalaskan. ya, gitu. Jadi sehingga itu menjadi harapan, bukan menjadi menakutkan. Nah, lalu bagaimana cara iman kepada hari akhir ini membantu orang yang sedang merasakan ketidakadilan? Ya itu karena begini, pengadilan di dunia mungkin Iya. itu banyak masuk manipulasi kan, Iya. ya, bisa disogok hakimnya, Iya. polisinya, Betul. apalagi namanya jaksanya, Iya. Tergantung ya itu sih, siapa yang kuat di ya itu kalau di dunia kan ketidakadilan kadang-kadang di kadang. Iya. situ dirasakan, sehingga eh, menjadikan kita lebih optimis ya di akhirat itu tidak ada Yang seperti itu. transaksi Iya. transaksi seperti itu, semua akan apa adanya kan, semua akan apa adanya. Keadilan itu akan terbuka seterang-terangnya, Iya. sehingga orang yang terzolimi itu menjadi dapat keadilan yang sebenarnya juga, tidak sebagaimana di dunia yang mungkin dia dia tidak dapatkan. Karena boleh jadi di dunia ini dia kekurangan materi misalkan, sehingga dia sulit untuk mendapatkan keadilan Iya, ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang yang punya materi itu. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, boleh jadi hakim ini sudah disogok, ya sehingga ketidakadilan itu memang lebih sering kita dapatkan di dunia. Nah, tapi apa maksud dari dunia adalah ladang akhirat dalam konteks produktivitas? ya itu hadis hadis Rasulullah atau ayat Al-Quran ya, kalau saya Iya, kurang ingat itu, memang seperti itu, dunia itu yang di ladang ya, sebagai ladang tempat kita menanam, akhirat adalah tempat kita memanen. panen. Apa yang kita tanam di dunia itulah yang akan kita panen. Iya, Yaitu kalau kita kaitkan dengan produktivitas, ya produktivitas kita apa? Apakah kita menanamnya pahala atau kita menanamnya dosa, dosa. ya kan? Karena itu akan kita panen. Itu. Jadi setiap waktu itu adalah benih. Iya, Setiap amalnya kita itu adalah benih yang kita kita sedang tabur sebenarnya. Yang kemudian di akhir kita akan panen masing-masing. Apa yang kita tanam itu yang kita akan panen. nah, berbicara tentang hari akhir atau kiamat Kak Asis, kadang-kadang sering kita merasakan ketakutan akan kematian. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita menghadapi rasa ketakutan ini akan kematian melalui kacamata hari akhir? Ya, jadi kematian itu pintu untuk kita pulang kampung. Mungkin ini untuk pulang kampung. Ya maksudnya kampungnya kita kan di surga, ya kan? Kita kan manusia itu awalnya diciptakan di surga. Surga. Artinya maksudnya kalau kita punya tujuan, cita-cita, kita punya apa namanya tujuan, ya goalsnya kita yang Iya. tertinggi kan masuk surga, Iya. ya kan? Ya itu pintunya harus mati dulu. Tidak bisa hidup baru masuk surga. Nggak bisa tiba-tiba masuk surga kalau kecuali tidak mau masuk surga, atau Iya. maksudnya tidak punya orientasi ke sana. Kalau kita punya orientasi masuk surga, ya mati itu adalah sesuatu yang harus yang niscaya, sehingga menjadi suatu hal yang apa namanya tidak 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 menakutkan. Gitu. Iya. Karena itu menjadi justru kerinduan. Nah, makanya para orang-orang beriman, orang-orang Muslim yang beriman yang luar biasa itu yang merindukan ke Kematian. kematian. Husnul khotimah kan, yang mati yang baik, bukan berarti merindukan kematian terus pergi gantung diri, bukan, maksudnya kematian yang baik karena itu menjadi dia mau masuk surga kan. Jaminannya surga. Iya, dia mau masuk surga, sehingga eh, mati itu udah terlalu, bahkan ada satu anu kan, satu kisah itu yang
seorang sahabat yang ini sementara makan kurma terus tanya apa balasannya ketika saya menerjang dalam perang Uhud gitu ya kan. Iya, Balasannya adalah surga. Dia buang ini kurmanya kan. kurmanya. Karena dia merasa terlalu lama. Ya Iya, mau masuk surga cepat mau ini. masuk surga. Gitu. Artinya kalau orang punya kerinduan terhadap surga, maka kematian itu adalah sesuatu yang harusnya tidak Menakutkan. dilakukan. Nah, karena yang kebanyakannya ya kita mungkin itu makanya ini menjadi refleksi kita Iya, ya mungkin karena memang kita punya amal ini yang masih masih kurang. kurang sehingga kayaknya Merasa jangan dulu lah gitu. ah, Masih mau beramal belum cukup lah gitu kan. merasa belum layak ya Nah, masuk justru surga. itu kemudian menjadikan kita semakin semangat untuk beramal karena itu menjadi hal yang pasti dan untuk itu kita siapkan bekalnya banyak-banyak. Nah, yang saya pahami Kak Asis, setelah hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian masuk di apa namanya? Masuk di momen perhitungan Ya, ya, atau sering dikatakan hisab. Nah, ya. pertanyaannya apa peran hisab atau perhitungan dalam menjaga integritas kita saat ini Kak Asis? Ya, di dunia saja ya. Kalau kita mau diaudit Ya, ya kan kita sudah harus ini siapkan kan. ya Harus betul. sudah siapkan apa yang dibutuhkan supaya apa namanya? Istilahnya hasil auditnya bisa bagus. Ya, itu di dunia. Ya, Tapi kadang-kadang di dunia itu memang butuh itu tadi banyak sekali manipulasi dan seterusnya. Nah, tapi kalau di hari akhirat itu hisab itu semuanya terang benderang, terang. tidak ada Tidak istilahnya manipulasi. Ya. manipulasi. Semuanya terbuka, ya bahkan apa namanya kita punya anggota badan sendiri akan menjadi saksinya kan Iya, apa yang sudah kita kita kerjakan. Apa yang kita lakukan sekarang ini, insya Allah jadi saksi juga ketika di perhitungan nanti. Nah, berbicara tentang kiamat berarti kiamat ini sesuatu yang pasti deh Kak Kasis. Iya, Nah, pertanyaannya kenapa kiamat disebut sebagai kebenaran yang pasti atau istilahnya al-haq? ya logikanya setiap yang ada awalnya pasti ada akhirnya, Ya, ya kan? sepakat. Ada awal dan akhir. Itu logika sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kiamat itu akhir, ya itu sudah pasti karena kan dunia ini ada awalnya. Pasti dia berakhir dan di akhirnya itu adalah kiamat itu. Nah, itu kebenaran yang umum lah, maksudnya sudah pasti ada awal, ada akhir. Ada akhir. Dunia ini ada awalnya, akhir. Kita manusia ada awalnya, ada Pasti akhirnya. berakhir. Jadi setiap hal yang ada awal dan ada akhir itu sudah menjadi apa namanya istilahnya ada gium, sudah menjadi pemahaman umum. Jadi logik, jadi tidak terbantahkan, makanya disebut kebenaran yang Pasti. pasti. Nah, ini Kak Kasis. Banyak yang merasa, khususnya anak muda ya, mereka kena eksistensial krisis. Nah, Nah, kira-kira Kak Asis, bagaimana hari akhir ini bisa menjadi jawaban buat mereka? ya identitas ya krisis identity itu adalah karena belum menjawab pertanyaan yang paling mendasar, ya. Oh, belum apa? Belum mengurai Ya, kalau istilahnya kan al-uqdatul kubro, ya. Simpul simpul besar yaitu dari mana untuk kita apa? berasal, untuk apa dan mau kemana. Nah, seandainya ini sudah terjawab dengan benar Ya, dan cemerlang gitu jawabannya, maka identitas itu tidak akan ada. Dia akan tahu dia mau kemana, ya, dia mau apa, ya. Dan dia harus ngapain itu. Jadi anak muda yang punya krisis identitas itu karena apa namanya belum punya jawaban itu. Ya makanya harus diajak, diedukasi, disampaikan bahwa itu kita harus jawab itu bahwa kita ini dari Allah untuk beribadah dan mau kembali kepada Allah ya, sehingga menjadi jelas identitasnya sebagai seorang Muslim. muslim, tidak krisis identitas. Ya. Jadi dengan cara seperti itu, mereka tidak kena yang namanya krisis Ya, identitas ya ini karena ya, sudah tahu orientasi hidupnya hidupnya, seperti apa. tujuannya mau Nah, kemana. ya
Kayak tadi pembahasan tentang kematian itu kan. Sehingga kita tahu kita punya prioritas hidup apa. Apa? Karena kita tahu kita punya tujuan mau kemana, mau ke surga, kita mau mati, ya kan? Yang disiapkan apa? Ya, makanya kita tahu apa kita mau siapkan, kemudian apa apa namanya, apa prioritas prioritas yang penting harus kita kita lakukan. Nah, itu punya punya identitas yang jelas, tidak galau lah gitu ya. Nah, baik Kak Asis. Kiamat ini kan sesuatu yang tidak bisa kita pastikan kapan datangnya. Ya, Nah, pertanyaannya Kak Asis, eh, sekarang kan banyak tanda-tanda kiamat ya, yang sering Ustadz-Ustadz katakan tuh, oh nah, ini adalah bagian dari tanda-tanda kiamat. Nah, betul. pertanyaannya, apa pelajaran dari fenomena itu? Fenomena tanda-tanda kiamat yang mulai bermunculan, Kak Asis. Ya, tanda itu tanda-tanda kiamat itu bukan untuk membuat kita panik, Buat takut. bukan, tapi membuat kita itu apa namanya, sadar, aware, ibarat alarm, Iya, ya kan? Kita bangun bunyi alarm, itu bukan bukan untuk kita takut, iya. kita langsung kita tahu ini sudah mendekat Hmm. waktunya gitu. Jadi alarm. Nah, apa adanya tanda-tanda kiamat itu menjadikan kita, apalagi sampai sampai sekarang ini sudah semakin kelihatan gitu tanda-tandanya. Justru semakin kita eh, tahu apa apa yang penting saja yang kita prioritas prioritas Prioritaskan. kita harus kita prioritaskan gitu, kita pentingkan. Nah, dari kisah yang saya sampaikan tadi ke Asis, kisahnya Abu Darda. Abu Al-Darda ini yang berbicara kepada apa manusia yang Hmm. telah dikubur itu. Nah, kenapa kita perlu sering mengingat kematian, Kak Asis? Ya, karena itu adalah nasihat terbaik ya, nasihat Iya, terbaik kita ketika kita mungkin terlalu jauh ya, terlalu jauh melangkah ya, dalam artian mencari harta harta. dunia. Nah, maka mengingat kematian itu menjadi menjadi remnya kita, bahwa kita itu semua akan ke Mati. titik itu ya, akan ke titik itu ya. Sehingga usaha-usahanya kita itu semua aktivitas aktivitas kita difokuskan ya, untuk menghadapi menghadapi itu ya. Nah, makanya kita apa namanya, dinasihatkan itu untuk disampaikan. Rasulullah bersabda itu bahwa nasihat terbaik itu adalah dengan mengingat kematian. Ketika kita ada orang meninggal, kita bertakziah, itu kan untuk mengingat kematian. Semuanya supaya kita tahu bahwa kita ini harus direm. Mungkin terlalu sibuk urus dunia, tapi kita lupa bahwa kita ini akan mati. Berarti dari kisahnya tadi ini kesimpulannya adalah dengan mengingat kematian ini eh, sesuatu yang berlebihan atau yang kita usahakan yang tidak akan kita bawa mati itu kita akan Akan, merem ya betul. bahwa apa yang kita usahakan ini tidak sampai kita bawa mati Hmm, jadinya terlalu diserius deh. ya, Nah, yang saya sering dengar lagi Kak Asis terkait syafaat. Apa makna syafaat di hari akhir nanti? ya syafaat itu ibarat apa, penolong. Itu bagian dari rahmat Allah sebenarnya. Rahmat Oh, Allah, dia akan menolong kita. Syafaat di akhirat itu kan banyak. iya, Ada syafaat dari Rasulullah. Makanya iya, kemudian kita diperintahkan bersalawat. rajin-rajin bersalawat. Iya, Salawat itu akan menjadi syafaat bagi kita. Kemudian kita baca Quran, ya. Ahli Quran itu kemudian itu adalah Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi para para keluarganya, para keluar sahabatnya yang semua membaca, lebih mengingat. sering interaksi lah, namanya sahabat kan, Iya, interaksi dengan Al-Quran. Kemudian teman-teman yang soleh, ya, iya, teman-teman yang soleh itu bisa memberi syafaat, bisa menolong deh. bisa menolong ya, ketika ada orang yang soleh, kita join di situ, Iya,
dia bisa menarik juga kita, membantu kita juga. Puasa termasuk, puasa itu. Artinya amal-amalnya kita itu bisa menjadi asbab syafaat, yaitu bisa datang. Nah, karena memang ketika di hari itu ya, di saat itu tidak ada Ya, pertolongan kecuali pertolongan rahmat Allah melalui syafaat itu. melalui syafaat. Nah, Aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan di dunia iya. deh. Makanya Rasulullah menyampaikan itu kan, orang yang tidak mau bersalawat adalah orang Yang yang sombong ya, sombong. kikir Ya, dia kan. Karena kayak merasa sudah mau selamat ya, aja loh. sudah yakin mau selamat Ya deh. kan, tidak salawat, tidak mau. Nah, Ya, pelit. udah pelit dia. Nah, tapi kira-kira Kak Asis, bagaimana iman pada hari akhir bisa mencegah kita dari sifat rakus dan tamak? Oh iya, itu karena kita tahu bahwa kita tidak akan bawa semua, bahwa yang pengen kita bawa ini hanya titipan, bukan punya kita sebenarnya kan, Sementara. sementara saja, sehingga kita tidak mau ambil semua, mau buraku. Ya, mau ambil semua, padahal itu bukan punya kita juga sebenarnya kan. Untuk kita ambil semua aja belum tentu juga kita dapat apa namanya, manfaatnya, bahkan mungkin bisa jadi menambah menambah beban saja. Ketika sudah meninggal nanti. Iya, jadi eh, jiwa rakus itu ya, ingin memiliki itu kan sebenarnya memang adalah satu hal yang fitrah, ingin memiliki. Tapi kalau dia itu tidak diatur dengan apa namanya, dengan Islam, dengan perasaan Islam, dengan apa namanya, tadi keyakinan kita Keyakinan, ya, terhadap akan ada hari hari akhir, akhir. yaitu bisa apa namanya, ya, overacting ya, nanti kan semua mau dia diambat ya. Kayak misalnya orang eh, pejabat yang kemudian setelah terpilih, setelah dia selesai punya saudaranya lagi, istrinya lagi, itu kan kalau dia paham hari akhir, dia kata wah itu jadi beban nih. Dia akan tambah banyak Ya, kan, tambah lama deh. nah tambah banyak dia akan punya pertanggungjawaban kan. Jawaban. Nah, tapi ya, mau terus karena kerakusannya. Berarti Kak Asis, ketika kita berbuat sesuatu yang baik di dunia, bisa jadi kita mendapat kebahagiaan di dunia Ya. dan begitupun di akhirat deh. Hmm. Nah, apa perbedaan antara kebahagiaan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat? Ya, kalau kebahagiaan di dunia itu kan punya batas waktu. Kalau di dunia deh Dia punya batas waktu. terbatas. Terbatas. Tidak selamanya. Ya, Iya. ya bahagianya terbatas. Maksimal, kalau misalnya maksimalnya ya sampai mati. Iya. Kalau 4 tahun iya kan, maksudnya itu maksimalnya kan. Tapi kan tidak ada orang yang bahagia selama seumur sepanjang hidup, hidup. seumur hidup. Ya pasti dia naik turun ya kan. Akhirnya dia kadang-kadang punya eh, apa namanya, problem, masalah yang kemudian mengurangi kebahagiaannya dan seterusnya. Itu dunia. Nah, makanya itu tadi di awal, sehingga kita tidak apa namanya, tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat utama kan. Utama. Kita mau bahagia di dunia ya, saya enggak tahu, mau bahagianya di akhirat. Kalau di akhirat dia selamanya Oh, kekal deh kekal, bahagia di kebahagiaan. akhirat ini. Ya, bahagia di akhirat kan maksudnya masuk surga. Nah, di surga itu tidak ada batas waktunya. Berbicara tentang surga neraka. Nah, pertanyaannya, kenapa ada surga dan neraka, Kak Asis? eh ada yang bilang begitu ya bang ya. Nah, Neraka apa, bentuk kayak apa namanya, Allah itu kayak tidak sayang ya, tidak maha iya, penyayang ya, karena iya, dia mau menyiksa iya, betul. makhluknya kan, dia ciptakan terus dia mau siksa. Tersiksa. Ada yang bertanya begitu juga. Terus untuk apa ada neraka? Ya Allah itu bukan saja maha penyayang, tapi Allah itu juga maha adil. Ya kan? Surga neraka itu bentuk maha adilnya Maha Allah. keadilan di situ deh. Maha adilnya Allah, bahwa orang yang beramal baik, yang mengikuti Perintahnya perintahnya, surga.
surga, dapat apresiasi surga. Iya. Kemudian yang menentang, yang Iya. melanggar, yang bahkan mungkin apa namanya Membangkang. ya membangkang, maka dia disanksi di neraka. Jadi itu bentuk keadilan Allah. Allah itu maha penyayang tapi juga dan juga maha adil. Justru tidak adil kalau orang-orang jahat ya Iya. orang kafir, orang-orang yang membangkang itu Masuk ke surga. surga juga. Iya. Nah, jadi yang itu teman-teman, kalau teman-teman pertanyakan kenapa ada surga dan neraka, bukankah Allah itu maha pengampun? Nah, jawabannya itu tadi yang Ya. dia sampaikan sama Kak Asis. Nah, pesannya lagi Kak Asis terkait orang-orang yang merasa hidupnya sudah terlalu hancur buat bisa diperbaiki. Ya, selama nyawa masih ada, Masih hidup. masih hidup, selama eh, apa matahari belum terbit di barat, ya, Belum kiamat. ya belum kiamat maksudnya, Ya. rahmat Allah masih terbuka, pintu pintu taubat Allah apa pintu ampunan masih Ampunan. ada, sehingga kita tidak boleh berputus asa. Ya. Selama masih ada nyawanya kita, selama kita tadi matahari belum terbit di barat, artinya belum kiamat, ya, karena batas ampunan Allah itu adalah ketika nyawa sudah di rongkongan. Artinya sudah mau sekarat. Sekarat. Iya kan? Sekarat. Kalau kita masih bernapas normal, berarti masih ada pintu taubatnya, pintu ampunan Allah. Termasuk kiamat juga belum terjadi. Ya. Kalau sudah terbit di barat, itu sudah tidak diterima lagi taubat. Nah, tapi masalah masih belum, jangan berputus asa, tetap kita coba berbuat baik, ya, tetap kita meriset, kita punya aktivitas, kita punya iman, kita punya amal, jangan tunggu kita sempurna untuk beramal, untuk berbuat baik. Jangan tunggu kita baik ya, untuk berbuat yang baik. Ya, jangan ketunggu kita misalnya sholat untuk yang ketunggu kita baik dulu baru sholat, ya kan? Atau kita beramal, tapi kita beramal lah supaya kita menjadi orang yang baik. Percaya pada hari akhir bukan soal kita menunggu dunia ini harus hancur dulu, tapi soal bagaimana kita membangun hidup kita sebelum semuanya berakhir. Belajar dari kisah Abu Al-Darda tadi, orang yang paling cerdas adalah orang yang sanggup, yang bisa melihat melampaui kematiannya. Dia tidak tertipu sama kemilau sementara, karena dia tahu ada cahaya yang lebih abadi menantinya. Nah, jadi pesannya buat teman-teman yang merasa hidupnya tidak adil, kurang adil, teman-teman merasa capek berjuang sendiri, sudah berjuang tapi ternyata disia-siakan. Nah, coba teman-teman riset kembali perspektif teman-teman. Ingat bahwa semua kebaikan teman-teman itu dicatat dan tidak ada satupun yang teman-teman lakukan sia-sia di hadapannya. Nah, saya Ridwan pamit dulu. Reset the fight, stay deep, stay reset.